Wa yajuzu dan boleh-boleh saja takhsisul kitab bis sunnah. Wa yajuzu dan boleh-boleh saja takhsisul kitab mentaksis Al-Qur'an bis sunnati dengan hadis. Hadis itu banyak fungsinya. Ada kalanya mubayyin, menjelaskan ya, menjelaskan tentang kesamaran yang ada di Al-Qur'an. Jadi kalau masih mubham dijelaskan dengan hadis. Contohnya di dalam Al-Qur'an menjelaskan terkait dengan sholat, aqimus sholah wa atuz zakah umpamanya. Nah, menjelaskan waktu sholat. Adapun kaifiyahnya, tata caranya dijelaskan dalam hadis. Nabi mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Terus di Al-Qur'an mengatakan bahwasanya bangkai itu termasuk najis. Nah, dijelaskan oleh hadis ada berapa bangkai yang hukumnya suci? Maitatani ya. Ada pertama ikan, yang kedua belalang ya. Nah, ini takhsis kitab bis sunnah, mentaksis Al-Qur'an bis sunnati dengan hadis. Sawa'un kanat mutawatirah au khobar ahad wifaqan lil jumhur. Sama saja sunnah itu mutawatir. Mutawatir itu artinya an jam'in yamtani'u tawatuhum alal kadzib. Dari golongan yang tidak dimungkinkan ada pembohongan. Au khobar ahad atau khobar ahad. Wifaqan lil jumhur, mencocoki pada jumhur. Contohnya katakhsisi qaulihi ta'ala, seperti mentaksis firman-Nya Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, yuwasikumullahu fi auladikum. Al-ayah asyamil lil maulud al-kafir. Yusikum, Allah Ta'ala berwasiat pada kalian fi auladikum, dalam beberapa anak-anak kalian semua. Ayat ini mencakup pada anak al-kafir yang kafir. Ditaksis bihaditsis sahihaini, dengan hadis sahih Bukhari Muslim. Contohnya la yarisul muslim al-kafirah walal kafir al-muslimah. La yarisul muslimu, orang Islam tidak mewariskan al-kafirah pada anak yang kafir. Orang tuanya Islam, ya, orang tuanya tapi sayang anaknya kafir. Namanya ikhtilafud din, ya. Ikhtilafud din, beda agama. Orang tuanya Islam, anaknya kafir. Maka anaknya tidak berhak mendapat warisannya. Atau sebaliknya, walal kafir al muslimah. Orang tuanya kafir sedangkan anaknya muslim, maka tidak berhak mendapat warisan. Ini namanya mani, ya. Seperti minggu kemarin saya jelaskan, hubungan antara anak orang tua ini ketika orang tuanya meninggal mestinya kan mendapat warisan, ya. Tapi berhubung ikhtilafuddin, antara anak orang tua ini beda agama, maka itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan tidak mendapat warisan. Sebagaimana haid, ya, nifas, itu namanya mani. Al-Quran menegaskan pada kita ketika sudah masuk waktu sholat, aqimis sholata liduluki syamsi umpamanya, ya, maka wajib sholat. Ternyata apa? Dalam kondisi haid atau nifas, maka kewajiban itu sudah gugur. Terus wa yajuzu takhsisus sunnah bil kitab. Wa yajuzu dan boleh-boleh saja takhsisus sunnah, mentaksis hadis bil kitab dengan
Al-Quran. Katakhsisi hadis sahihaini, seperti mentaksis hadis yang sahih Bukhari Muslim. Ada hadis, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza hadatsa hatta yatawaddaa. La yaqbalullah, Allah Ta'ala tidak menerima sholata ahadikum, sholatnya salah satu kalian semua, idza hadatsa, jika dalam kondisi hadas, hatta yatawaddaa, sehingga berwudu. Ditakhsis biqaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa in kuntum mardo ila qaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika tidak menemukan air maka tayammum. Wa in waradat as-sunnah, walaupun ada hadis yang datang bitayammumi, dengan menjelaskan tayamum. Bitayammumi, dengan menjelaskan tayamum. Aidan ba'da nuzulil ayat. Aidan begitu juga ba'da nuzulil ayati, setelah turunnya ayat. Jadi hadis di atas menjelaskan ketika hadas ya harus wudu. Nah, ternyata enggak. Ada sebuah hadis yang menjelaskan masalahnya mau wudu tapi tidak menemukan air. Bagaimana? Maka harus tayammum. Ini termasuk kategori mentaksis hadis dengan Al-Quran. Toh sekalipun ada hadis yang menjelaskan terkait dengan tayammum, cuman hadis itu adanya setelah turunnya ayat yang menjelaskan tayammum. Terus wa yajuzu, dan boleh-boleh saja takhsisus sunnah, mentaksis hadis. Takhsisus sunnah, mentaksis hadis bisunnati, dengan hadis yang lain. Contohnya katakhsisi hadis sahihaini, seperti mentaksis hadis Bukhari Muslim. Ada sebuah hadis, fima sakotis sama'u al-usruh. Fima, dalam tanaman, kalau sekarang ya mungkin padi ya. Sakotis sama, yang disiram oleh air hujan. Zakatnya al-usruh berapa? Seper 10. Jadi setiap tanaman yang